hanya memiliki satu mata, mata satunya tuh hancur, gengs. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di ceritaku. Di video kali ini aku akan bahas lagi yang masih berkaitan dengan hal-hal horor atau mistis. Ya, ini tentang alas roban. Nah, yuk udah pada tahu dong cerita ini banyak hal-hal aneh di dalamnya. Oke, langsung aja yuk, mari kita bahas. Alas Roban yang menyimpan cerita sejarah panjang merupakan bagian dari jalur pantai utara Jawa atau biasa disebut Pantura di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Lokasi Alas Roban dari zaman dahulu hingga sekarang tuh dikenal angker. Nah, Alas Roban termasuk kawasan hutan belantara. Kawasan Alas Roban terhitung mulai perbatasan antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang yang saat ini telah menjadi kota Pekalongan. Nah, kawasan Alas Roban ini dibuka oleh Ki Bahurekso yang merupakan utusan dari Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Nah, waktu itu sedang terjadi perselisihan antara FOC dan Mataram. Hingga akhirnya Sultan Agung itu bermaksud menggempur FOC, gengs. Nah, lantaran pasukan yang ikut dalam pertempuran tersebut banyak yang berasal dari luar Jawa, maka Sultan Agung membuka Alas Roban untuk dijadikan tempat pendirian beberapa pos demi mendukung persediaan logistik. Nah, pembukaan hutan dimaksudkan untuk lahan tanam berbagai macam sumber makanan. Di masa Gubernur Jenderal ke-36 Hindia Belanda yang bernama Herman William Daendels membangun jalan raya Pantura, gengs. Nah, Daendels ini menjabat sekitar tahun 1808 sampai 1811. Nah, pembangunan jalan di Alas Roban sebagai dampak pertambahan penduduk di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Jalur di Alas Roban ini dikenal juga dengan sebutan The Great Portsway. Nah, pembuatan jalan di masa pemerintahan Gubernur Daendels melibatkan banyak rakyat pribumi untuk melakukan kerja rodi. Nah, selama pelaksanaan kerja rodi yang tak manusiawi, banyak korban yang berjatuhan, gengs. Di zaman itu, Alas Roban juga menjadi tempat membuat mayat akibat korban jiwa dari rodi, guys. Nah, tak heran suasana di Alas Roban ini terkenal angker banget, guys. Nah, di masa selanjutnya, Alas Roban juga menjadi pembuangan korban Petrus. Kejadian itu berlangsung sekitar 1980-an. Tak heran ya, Alas Roban ini tuh seolah kental dengan kesan yang mistis dan angker ini. Berikut beberapa cerita yang menjadikan Alas Roban ini terkenal horor. Yang pertama, tempat pembuangan mayat, guys. Nah, ada demikian banyak isu masalah Alas Roban, serta satu diantaranya yang paling populer, salah satunya yaitu narasi mengenai tempat ini yang tuturnya tuh dijadikan lumbung pembuangan mayat. Pasti udah pernah denger kan Petrus, dengan kata lain penembakan misterius itu kan. Nah, konon mayat-mayat korban Petrus itu dibuang di situ, guys, di Alas Roban. Nah, pernah ada saksi mata yang lihat hal semacam ini serta lalu berkembanglah jadi narasi serem, guys. Ngerinya lagi, demikian dibuang mayat-mayat itu tuh lenyap dalam hitungan hari. Ada sangkaan bila mereka tuh dibawa oleh hewan-hewan buas. Masih lah masalah si mayat yang dibuang. Konon tuturnya tuh mereka kerap bergentayangan serta menakutkan beberapa orang yang melalui rimba ini, guys. Loh, dan jadi aku tuh merinding, guys. Yuk lanjut ya. Yang kedua, Jalan Alas Roban dibangun dengan penuh darah kesakitan, guys.
Nah, Jalan Alas Roban ini telah ada mulai sejak era ke-18 serta dibangun oleh beberapa orang pribumi. Untuk bangun jalan ini memanglah usaha yang sangat-sangat mengagumkan lantaran meski membelah gunung, membebati beberapa rimba serta membikin jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan itu dibangun oleh beberapa pelaku kerja paksa, gengs. Ya, beberapa orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk bikin jalan selama itu, gengs. Alhasil banyak mereka yang mati lantaran sangat capek atau tingkah laku jelek Belanda pada saat itu. Nah, mayat-mayat beberapa pekerja umumnya tuh dibuang begitu aja di pinggir jalan, guys. Nah, maka dari itu tempat ini kerap banyak penampakan mengerikan, guys, dari mereka. Lalu yang ketiga, cerita mistis kecelakaan Alas Roban di KM 15. Dari beberapa narasi orang-orang setempat, jalan Alas Roban ini dapat begitu rawan kecelakaan ya. Bila dihitung mungkin aja telah ada beberapa ratus kecelakaan berlangsung di tempat ini dengan rata-rata korbannya tuh meninggal semua, guys. Nah, menurut masyarakat setempat berargumen mengapa orang kerap kecelakaan yaitu lantaran sulit berkonsentrasi, tak tahu lantaran lingkungannya yang membuat merinding atau bahkan juga dihantui oleh makhluk halus ya, gengs ya. Nah, tidak cuma itu, jalannya sendiri juga licin dengan sebagian tikungan yang tajam, gengs. Rata-rata kendaraan yang lewat juga berkecepatan tinggi hingga bikin resiko kecelakaan semakin besar. Maka dari itu senantiasa hati-hati saat melalui jalan ini, lantaran hal yang jelek begitu mungkin saja serta gampang berlangsung di sini, guys. Lalu yang keempat, mitos pantangan saat melalui Alas Roban. Nah, berdasarkan pada pengalaman dari beberapa orang yang pernah menelusuri jalan ini, terdapat banyak pantangan yang perlu dijauhi bila menginginkan selamat melalui jalan Alas Roban. Ya, entahlah ya, gengs ya. Nah, pertama yaitu jangan sampai melewatinya waktu malam hari. Upayakan pagi atau siang saat langit masih terang-terangnya ya, gengs ya. Pilih saat siang atau pagi, bahkan menghindari kita dari berbagai hal. Lalu yang kelima, ada warung gaib. Nah, suatu ketika ada bus yang melewati jalur Alas Roban ini. Namun di tengah perjalanan bus itu mogok. Akhirnya kan berhenti kan di pinggir jalan. Nah, ada salah satu penumpang yang merasa lapar. Otomatis kan pada turun kan. Akhirnya itu bersama penumpang lain turun dan mencari makan, geng. Nah, lihatlah sebuah warung di situ, lalu masuk dan memesan makanan. Nah, di warung itu ada seorang perempuan yang membelakangi mereka sambil mencuci piring. Nah, mereka tuh memanggil dan memesan, namun jawaban perempuan tuh tersebut hanya mengangguk saja tanpa berkata-kata, gengs, tanpa bersuara gitulah ya. Setelah menunggu yang lumayan lama, makanan tidak kunjung datang. Akhirnya ia pun mendatangi ibu tersebut. Namun setelah mendatangi, perempuan itu sangat terkejut, gengs, dikarenakan sangat menyeramkan, katanya sebegitu ya. Hanya memiliki satu mata, mata satunya tuh hancur, gengs. Aduh. Dan hidungnya juga tidak ada mulutnya, ya intinya menyeramkan gitu ya. Nah, setelah melihat penampakan di hadapannya, ia pun langsung menarik temannya untuk pergi dari situ dengan memecahkan kaca jendela yang mengakibatkan kakinya terluka, gengs. Sekian dari cerita tersebut, itulah beberapa cerita mistis yang ada di Alas Roban. Sebelum berpergian kemanapun hendaknya kita tuh membaca doa agar diberi keselamatan sampai tujuan, geng. Nah, terima kasih, dan saya tegaskan beberapa informasi yang aku sampaikan ini terdapat di internet ya, gengs ya. Dan jika ada yang kurang atau salah, mohon maaf, atau bisa ditambahkan di kolom komentar ya, gengs ya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.